Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Aisyah dari kelas FA20C dengan NIM 1057311206020. Nah, adapun tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah akuntansi keperilakuan. Nah, sebelum memasuki inti pembahasan dari pembahasan kita kali ini, yaitu contoh kasus tentang manipulasi laporan keuangan di PT KAI, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya akuntansi keperilakuan itu. Nah, akuntansi keperilakuan adalah dimensi akuntansi perilaku manusia dan hubungannya dengan pendesainan, penyusunan, dan penggunaan informasi akuntansi secara efisien dan efektif untuk mencapai keselarasan yang baik. Nah, akuntansi keperilakuan mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia terhadap akuntansi dan informasi yang dihasilkannya serta pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku manusia. Selanjutnya yaitu ruang lingkup akuntansi keperilakuan. Nah, ruang lingkup akuntansi keperilakuan ini sangat luas, terdiri diantaranya beberapa hal, yaitu yang pertama, aplikasi konsep-konsep ilmu keperilakuan pada desain dan penyusunan sistem akuntansi. Kemudian yang kedua, studi reaksi manusia terhadap format dan isi laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, cara-cara memproses informasi untuk pembuatan keputusan. Kemudian yang keempat, ada pengembangan teknik-teknik pelaporan untuk mengomunikasikan informasi keperilakuan pada para penggunanya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah pengembangan strategi untuk memotivasi dan memengaruhi perilaku, aspirasi, dan tujuan manusia yang mengelola organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat akuntansi keperilakuan. Nah, bidang ilmu akuntansi keperilakuan ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi para manajer atau pihak manajemen suatu organisasi atau perusahaan dalam mengambil keputusan. Nah, dalam bidang ilmu ini dapat melihat bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilihat dari sistem akuntansi yang ada. Nah, bidang ilmu ini memiliki kaitan yang sangat erat terhadap sektor ekonomi. Kemudian bidang ilmu ini juga menjadi ilmu yang paling dibutuhkan ketika proses pengambilan keputusan. Nah, manfaat yang paling besar memang bisa dirasakan oleh para manajer saat mengambil keputusan karena kondisi emosi sang manajer melihat data akuntansi akan memberikan dampak terhadap keputusan yang akan diambil oleh mereka. Nah, setelah membahas beberapa penjelasan terkait akuntansi keperilakuan, nah kita masuk ke inti pembahasan yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang manipulasi laporan keuangan di PT KAI. Nah, diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI pada tahun 2005. Nah, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar 63 miliar rupiah. Komisaris PT KAI Hikeus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan laporan keuangannya itu telah diaudit oleh kantor akuntan publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.
Hasil audit tersebut kemudian diserahkan direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham dan komisaris PT KAI, yaitu Hikenus Manao, menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Nah, setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak atau SKP, pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 95,2 miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi pada tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Pada akhir 2005, masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar 6 miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya pada tahun 2005. Bantuan pemerintah juga yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Akan tetapi, menurut Hikenus, bantuan pemerintah dan penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. Nah, perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit atau komisaris PT KAI baru bisa dibuka akses terhadap laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Nah, akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI pada tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntansi Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi teguran atau pencabutan izin praktek. Nah, setelah penyampaian kasus dari yang saya jelaskan tadi, kita akan membahas tentang kasus tersebut, di mana tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah selain untuk alat pertanggungjawaban manajemen, juga sebagai bahan pertimbangan yang mendukung pengambilan keputusan. Tetapi dalam kasus ini, manajemen telah memanipulasi laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak menunjukkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Dalam kasus di atas, terdapat banyak kejanggalan yang ada pada laporan keuangan yang menjadi hasil pekerjaan akuntan publik tersebut. Nah, kasus PT KAI bermuara pada perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris, khususnya komisaris yang merangkap sebagai ketua komite audit yang
audit di mana komisaris tersebut menolak, menyetujui, dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Nah, dan komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Dari kasus di atas, jika dikaitkan dengan teori etika, ada beberapa teori yang sudah dilanggar, yaitu yang pertama ada egoisme etis. Nah, manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa dia telah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri, yang mungkin saja ia akan dipecat dari perusahaan, tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Nah, sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang mau menanamkan modal ke perusahaan tersebut. Yang kedua ada utilitarianisme, yaitu tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggungjawaban manajemen, tetapi juga sebagai alat pengambil keputusan. Nah, dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen, maka keputusan yang diambil pun akan tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak atau orang yang berkepentingan. Nah, yang ketiga ada deontologi. Nah, manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer memiliki kedudukan tinggi di perusahaan, memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya di perusahaan sesuai dengan etika-etika yang diberlakukan. Kemudian yang keempat ada hak. Nah, teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi, seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Nah, dalam kasus ini, manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan. Kemudian ada yang kelima, yaitu keutamaan. Nah, sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini, manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Nah, manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang, dan cadangan kerugian piutang. Padahal seorang manajer harus mempunyai sikap jujur karena kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Nah, setelah membahas tentang teori etika yang sudah dilanggar, selanjutnya ada tentang prinsip etika. Nah, adapun prinsip etika yaitu yang pertama prinsip otonomi. Nah, PT KAI yang memiliki kebebasan dan kewenangan untuk mengambil keputusan yang dianggap baik hanya untuk PT KAI sendiri, tetapi tidak bertanggung jawab terhadap pemerintah. Hal tersebut ditunjukkan dari tindakan PT KAI yang mengakui PPN terhutang pihak ketiga sebagai piutang yang tidak sesuai dengan regulasi. Nah, dari pihak KAP sendiri tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kebebasannya. KAP Esmanao tidak menunjukkan dan menyatakan adanya kesalahan material pada laporan keuangan PT KAI. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan. Nah, terjadi pelanggaran prinsip keadilan oleh PT KAI karena mengistimewakan beberapa pihak yang berhubungan dengan PT KAI dengan segera
segera menarik PPN, mengistimewakan beberapa pihak yang berhubungan dengan PT KAI dengan tidak segera menarik PPN. Nah, di dalam standar kode etik akuntan manajemen ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen, yakni ini yang pertama yaitu kompetensi. Nah, akuntan manajemen tidak kompetensi karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepantasnya. Selain itu, tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan, melainkan memanipulasi data. Kemudian yang kedua adalah kreatif accounting. Nah, akuntan manajemen telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu fraud. Nah, manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu jika dikaitkan dengan earning management dan agensi teori, timbulnya kasus tersebut ada beberapa hal karena yang pertama adanya campur tangan manajemen dengan menggunakan judgement dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, dalam kasus manipulasi laporan keuangan oleh PT KAI telah terjadi earning management dengan pola income maximization, yaitu dengan tujuan untuk melaporkan net income yang tinggi dengan tujuan bonus yang lebih besar. Dengan perencanaan bonus yang didasarkan pada data akuntansi mendorong manajer untuk memanipulasi data akuntansi tersebut guna menaikkan laba untuk meningkatkan pembayaran bonus tahunan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya konflik antara kepentingan manajemen atau agent dengan pihak komite audit atau prinsipal. Nah, yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Yang keempat, dalam agensi teori diasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Dari kasus ini, pihak manajemen atau agen mempunyai lebih banyak informasi baik mengenai kapasitas diri dan lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan, sehingga manajemen laba lebih mempunyai kesempatan dalam memanipulasi laporan keuangan yang dihasilkannya. Dan konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena prinsipal tidak dapat memonitor aktivitas manajemen sehari-hari untuk memastikan bahwa manajemen bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham. Nah, kemudian dalam hal kecurangan yang dilakukan oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan, ada beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan pada hasil laporan keuangan PT KAI, yaitu pada saat proses lelang. Nah, komite audit seharusnya ikut untuk melihat apakah auditor eksternal layak dipilih dan melihat keadilan proses pemilihan. Pada kenyataannya, komite audit tidak ikut dalam proses penunjukan auditor sehingga tidak terlibat dalam proses audit. Kesalahan tersebut mengakibatkan terjadinya kesalahan yang lain, yaitu tidak adanya atau sangat minimnya komunikasi antara pihak komite audit dengan auditor eksternal atau akuntan publik. Nah, karena komite audit tidak menunjuk auditor yang akan diberi penugasan, maka komunikasi yang terjadi antara komite audit dengan auditor bisa diperkirakan sangat sedikit bahkan tidak efektif.
Akibat dari komunikasi yang kurang intens, maka tugas komite audit untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengajak auditor untuk mendiskusikan masalah audit saat audit berlangsung tidak dipenuhi dengan baik. Nah, kesalahan ini menimbulkan kesalahan berikutnya, yaitu komite audit tidak mereview laporan keuangan dan laporan auditor dengan auditor eksternal menjelang selesainya penugasan audit. Nah, dalam kasus ini, komite audit justru tidak mau menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit setelah laporan audit diterbitkan. Padahal, seharusnya komite audit melakukan review bersama dengan auditor eksternal. Nah, menjelang selesainya penugasan audit yang artinya sebelum laporan audit diterbitkan, sehingga laporan keuangan tersebut bisa dibilang langsung bisa dilakukan audit investigasi dan koreksi apabila terjadi kesalahan pencatatan. Nah, komite audit juga tidak perlu berbicara kepada publik karena komunikasi yang buruk antara komite audit dengan auditor, maka hal seperti itu bisa terjadi. Nah, selain auditor eksternal dan komite audit yang melakukan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan, akuntan internal atau manajemen di PT KAI juga belum sepenuhnya menerapkan 8 prinsip etika akuntan. Nah, dari ke-8 prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kemudian kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis. Prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar terdapat dalam beberapa hal, yaitu yang pertama yaitu tanggung jawab profesi, di mana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal PT KAI kurang bertanggung jawab karena dia tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga laporan keuangan yang dilaporkan merupakan keadaan dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua yaitu kepentingan publik. Nah, di mana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Kemudian dalam kasus ini, akuntan PT KAI diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja membuat atau memanipulasi laporan keuangan sehingga PT KAI yang seharusnya menderita kerugian, namun karena manipulasi tersebut PT KAI terlihat mengalami keuntungan. Hal ini tentu saja sangat berbahaya termasuk bagi PT KAI karena apabila mengalami kerugian tersebut semakin besar namun tidak dilaporkan, maka PT KAI bisa tidak sanggup menanggulangi kerugian tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu integritas. Nah, di mana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI diduga tidak menjaga integritasnya karena telah melakukan manipulasi laporan keuangan. Kemudian yang keempat yaitu objektivitas. Nah, di mana akuntan harus bertindak secara objektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Nah, dalam kasus ini PT KAI diduga tidak objektif karena telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak tersebut atau pihak tertentu yang berada di PT KAI. Selanjutnya yang kelima yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Nah,
akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT KAI yang seharusnya menderita kerugian, namun dalam laporan keuangan mengalami keuntungan. Kemudian yang keenam ada perilaku profesional. Nah, akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Nah, dalam kasus ini, akuntan PT KAI diduga tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan. Dan hal ini dapat mendiskreditkan atau mencoreng nama baik profesinya. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu standar teknis. Nah, akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan memenuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama masa penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Nah, dalam kasus ini, akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya adalah untuk auditor eksternal yang dipercayai harus benar-benar memiliki integritas serta prosesnya harus terlaksana berdasarkan kaidah-kaidah yang telah diakui validitasnya. Nah, selain itu, sebagai auditor eksternal wajib melakukan komunikasi secara baik dan benar dengan komite audit yang ada pada PT KAI untuk membangun kesepahaman atau understanding di antara seluruh unsur lembaga. Kemudian, hubungan antar lembaga diharapkan tercipta dengan baik sehingga mempermudah penerapan sistem pengendalian manajemen yang ada di dalamnya. Secara tidak langsung, upaya ini menunjang perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat luas sebagai salah satu pengampu kepentingan. Nah, perlu diketahui juga akan pentingnya kejujuran dalam membuat laporan keuangan. Nah, hal tersebut bukan hanya penting sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap publik maupun investor, akan tetapi hal tersebut juga penting bagi perusahaan sendiri karena dari laporan keuangan biasanya perusahaan menganalisis bagaimana perkiraan tahun mendatang dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Nah, apabila laporan keuangan yang menjadi dasar hal tersebut sudah tidak layak, tentu hasil akan jauh dari yang diharapkan dan bahkan bisa berimbas pada perusahaan. Belajar dari kasus manipulasi laporan keuangan di PT KAI, ada beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan agar kecurangan seperti ini bisa diantisipasi, yaitu diantaranya yang pertama yaitu menerapkan good corporate governance. Nah, tujuannya adalah untuk mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif. Kemudian yang kedua yaitu harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun yang lalu karena konsistensi yang salah tidak boleh dipertahankan. Kemudian yang ketiga yaitu komite audit tidak dapat berbicara kepada publik karena esensinya komite audit adalah
organ Dewan Komisaris, sehingga pendapat dan masukan komite audit harus disampaikan kepada Dewan Komisaris. Kemudian yang keempat, yaitu komite audit berperan aktif dalam mengoordinasikan seluruh tahapan proses auditing, mulai dari penunjukan, pembuatan program, mengevaluasi, dan memberikan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris yang akan mengomunikasikannya kepada direksi. Kemudian yang kelima, yaitu manajemen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat, dan full disclosure. Kemudian yang keenam, memperbaiki komunikasi antara auditor dengan pihak-pihak yang berinteraksi, yaitu manajemen, komite audit, dan audit intern. Kemudian yang ketujuh, yaitu membangun pengawasan yang efektif di perusahaan. Yang kedelapan, yaitu memperbaikan sistem akuntansi dan konsistensi terhadap penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di perusahaan. Kemudian yang terakhir atau yang kesembilan, yaitu memilih auditor yang benar-benar kompeten dan profesional. Nah, setelah pembahasan yang cukup panjang tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus yang dilakukan oleh pihak PT KAI yang dimulai dengan ketidaksesuaian pihak akuntan dalam melakukan pencatatan keuangan sudah menjadi keseharusan akuntan untuk bisa memahami dan menerapkan prinsip akuntansi berterima umum. Adanya seorang akuntan yang memberikan informasi salah dapat menyebabkan masalah yang besar. Nah, laporan keuangan PT KAI bisa saja dimanipulasi oleh banyak pihak atau oleh pihak tertentu untuk memperoleh kepentingan pribadi. Nah, banyak kesalahan yang dilakukan dalam pencatatan laporan, tetapi masalahnya adalah laporan audit sudah meyakini bahwa laporan itu adil dan tidak ada kecurangan. Sejak tahun 2004, laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dan tahun-tahun sebelumnya BPK menjabat sebagai auditor perusahaan kereta api. Hal tersebut membuat masyarakat curiga bahwa kantor akuntan yang melaksanakan pengauditan laporan keuangan perusahaan melakukan penyelewengan. Nah, karir seorang akuntan membutuhkan kepribadian yang profesional, netral, dan jujur, sehingga akuntan harus menghargai kepercayaan publik atas kinerjanya. Nilai moral beretika dalam profesi yang disepakati harus diikuti. Hal ini penting karena kinerja akuntan berkaitan erat dengan kepentingan semua pihak. Banyak aspek membutuhkan jasa seorang akuntan. Pemerintah, kreditor, dan publik perlu memahami kinerja entitas untuk memahami prospek masa depan. Jelas bahwa berbagai wujud kecurangan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat tindakan tegas. Dalam hal ini, ada penipuan yang menyesatkan para penanam modal dan banyak pihak lainnya. PT KAI harus berperilaku secara cakap dan sesuai dengan prinsip nilai moral profesi akuntan. Nah, setelah penyampaian kesimpulan tadi, berakhir pula lah video saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi. Kemudian terima kasih atas partisipasinya dalam menonton video ini. Wabillahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you in next video.